tadi di awal juga sama Kak Pinky tadi, masa lalu adalah pemenangnya. Benar nggak sih? Iya ingat. Benar ya? Aku udah lupa padahal. Aku masih ingat kalau aku, karena itu pengalaman pribadi. Ya. Oke, dan juga mungkin teman-teman di sini ya, aku nggak mau ngajakin galau-galauan lagi, ya. Tapi aku mau bakal bagi hadiah spesial buat teman-teman dari Unitomo Surabaya hari ini, ya. Oke, pertanyaannya adalah tahun ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional keberapa? Yang bisa ya angkat tangan. Ayo maju ke depan, ayo boleh sini maju, yuk maju. Ayo maju dulu. Ayo. Tanyain makna kebangkitan dulu Nan. Oke, boleh deh. Mikrofon ini aja. Makna kebangkitan sebelum yang pertanyaan tadi. Makna kebangkitan nasional. Menurut siapa namanya? Andre. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semester 2. Semester 2. Oke. Arti kebangkitan. Simpelnya sendiri arti kebangkitan adalah membangun semangat yang telah lama hilang dalam diri kita untuk masa depan yang cerah. Oke. Tunggu dong. Tenang ya. Oke. Dan tahun ini di 2024 ini Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang keberapa? 116. 116. Betul Bapak Ibu dosen? Betul ya? Betul. Langsung nilai A loh kamu nanti ya. Oke. Boleh dikasih hadiahnya? Iya. Terima kasih. Sangat kembali lagi. Iya. Berikutnya, satu lagi ya Cak ya. Boleh kami kasih pertanyaan aja deh. Kamu tahu ya deh. Oke, tadi kan aku udah spill di awal tentang aplikasi RRI Digital. Yang udah download aplikasi RRI Digital, ayo langsung maju ke sini. Satu orang, ayo. Duh, kok iso duding-dudingan loh orang itu. Kok iso? Ayo, maju satu. Yang udah download? Oh belum. Yang udah download, ayo. Satu orang. Harusnya banyak, tapi mereka malu-malu. Iya. Lu sih download, Alah, hati wifi langsung bambet ini ya. Ayo, siapa yang udah download aplikasi RRI Digital? Kayaknya cepet-cepetan download sih ini saya. Cepet-cepetan download loh, ya kan? Yang udah berhasil langsung maju ya nanti pasti. Ayo, yang udah download aplikasi RRI Digital, yuk buruan. Yang udah berhasil downloadnya deh. Ayo. Siapa yang udah berhasil? Ada? Oh iya sini. Ayo sini. Ayo, siapa yang sudah download aplikasi RRI Digital? Ya siapa? Sudah berhasil downloadnya? Tethering dulu sama temannya. Tethering. Ini password WiFi bukan sih? WiFi 408 ini bukan ya? Oh iya. Ayo siapa nih yang sudah? Ayo. Yang udah berhasil download. Dapat ini khusus cewek, tapi kalau misalnya cowok yang dapat nggak apa-apa buat Iya, ceweknya. boleh dikasih ke mantannya ya? Bukan. Oke, yang sudah ayo siapa? Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Ayo sini boleh yuk. Ayo sini. Nyampe ke depan langsung berhasil 100%. Boleh baru ditarik, nggak apa-apa, ayo maju ke depan sini, nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa, maju aja. Nanti di depan ada pertanyaan spesial lagi, ayo. Boleh tepuk tangan dong. Oke. Ya aku kan ngomel loh, Cak. Sampai gerundel ya. Oke, namanya siapa? Ainun. Habibinya nggak ada ya? Oh nggak ada. Oke. Dari semester? Semester. Nah, oke. Ainun. Kita sama tanya. Pertanyaannya sama ya, Cak. Apa arti kebangkitan ya? Apa arti kebangkitan menurut Ainun? Makna. Nah, itu tuh. Udah dikasih tahu teman-temannya. Ayo.
Menurut saya kebangkitan adalah suatu bangkit dalam diri sendiri ataupun dalam diri sendiri atau kemauan untuk mau belajar, mau berusaha kayak gitu. Udah, terima kasih. Oke, itu juga tuh Iya, tadi. aku khawatir bangkit dari kubur nih ngono ya. Ternyata bukan ya. Oke, baik Kak Idun, silakan selamat dan nyanyi. Boleh tepuk tangan dong. Oke, Eca, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Joshua dan juga Kak Vicky. Oke, nanti bakalan ada door prize lagi buat teman-teman yang belum sempat kebagian. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti juga masih ada perform, jadi tenang aja, anteng-anteng aja di sini, oke? Balik lagi ke tadi deh, ke mungkin yang ditanyain ke teman-teman tadi, Ayu sama siapa tadi yang satunya? Ainun sama siapa tadi? Andrea. Mungkin apa ya? Boleh dibilang makna kebangkitan buat Joshua deh. Makna kebangkitan itu sendiri mungkin kalau bangkit yang mungkin orang udah tahu kan kita pernah merasa terpuruk, pernah merasa sedih, Down, jatuh. itu juga pasti ya. Hal itu juga yang mungkin jadi satu titik balik saya. Jadi sebagai seorang atlet kan kita nggak grafiknya tuh nggak menang terus. Naik turun. Yang kelihatan sekarang kan yang menang itu wah keren menang. Padahal yang di 5 tahun sebelum ini saya pernah kejuaraan Asia, main pertama kalah. Jadi kita proses latihan itu kurang lebih 2 bulan. Jauh dari orang tua, jauh dari kuliah waktu itu juga. Saya tanding 3 menit, main pertama kalah. Itu kan rasanya kayak ngapain saya ini latihan lama-lama terus harus ujung-ujungnya kalah. Iya, kalah main pertama lagi. Kayak aduh, udah gak sebanding lah sebenarnya. Itu di situ saya hampir 3 bulan udah latihan, udah kayak ngapain saya ke cara penting saya kuliah gitu. Saya atau kegiatan kampus lainnya lah nih. Tapi dari situ karena lingkungan. Nah, itu tadi kenapa lingkungan itu juga sangat berpengaruh buat kita anak muda ini. Kenapa kalau misalnya orang tua saya dulu bilang kalau kamu main sama orang jual ikan asin, ya bau ikan asin. Kamu main sama orang jual parfum, bau ya parfum. Nah kalau kita mainnya sama orang yang punya visi menjadi seorang juara, menjadi pemenang, menjadi orang yang bangkit dari keterpurukan, pasti kita juga akan jadi orang yang bangkit, jadi orang yang pemenang. Tadi sempat disebutin sama Joshua bahwa yang dilihat sekarang lah ya, padahal prosesnya kan jungkir balik juga gitu ya, termasuk juga lingkungan. Nah ini berhubung kamu tadi spill tentang lingkungan, kamu kan juga jadi salah satu bagian dari Unitomo. Iya. Nah, makna Unitomo buat kamu tuh apa sih? Makna Unitomo, kalau dibilang Unitomo ini hanya sekedar kampus, kayaknya enggak ya. Jadi kalau kampus kan cuma kita menuntut ilmu. Benar. Terus habis itu kita dapat sesuatu, kita balik. Enggak itu karena di sini kita juga bisa berbuat. Berbuat itu dalam arti kita juga difasilitasi. Fasilitasi sebagai mahasiswa itu kan juga ada kegiatan UKM, kita kegiatan riset, kegiatan mahasiswa yang bidang akademik, non akademik, itu kan juga difasilitasi itu. Nah itu jadi kalau misalnya saya menganggap Unitomo cuma sebagai kampus, kayaknya enggak. Jadi lebih ke tempat yang bisa eksplor dan bertumbuh. Eksplor dan bertumbuh dan berkarya ya. Berkarya juga. Maksudnya pencapaian seorang atlet itu juga karya gitu loh maksudku. Oke, keren banget. Boleh tepuk tangan buat Joshua. Ke Kak Pinky, sama deh pertanyaannya gitu, maksudnya makna apa ya bangkit di era sekarang. Maksudnya kan tadi sempat Kak Pinky juga meng-spill juga mengalami macam-macam, COVID lah apa segala macam. Maknanya yang paling ngena di hati deh. Kalau makna yang paling ngena di hati dalam kalimat bangkit itu adalah balik lagi Kak, bangkit lagi. Karena kalau kita nggak bangkit, kita bakal stagnan di zona-zona itu saja. Kita bakal pasrah, kita bakal ya udah deh, nggak punya uang nggak apa-apa gitu. Jadi kita nggak akan ada usahanya.
Tapi kalau kita bangkit, kita usaha, kita lari, kalau capek kita jalan dulu. Yang penting kita nggak boleh berhenti, Kak. Kalau kita mau jalan pelan-pelan boleh, tapi jangan berhenti dan jangan jalan di tempat. Apalagi jalan di tempat. Kenapa? Saya selalu bilang, Kak, dimanapun saya diundang untuk menjadi narasumber, saya pasti bilang, kalau kita jalan di tempat, kita cuma akan dapat satu hal, Kak. Kita cuma akan dapat capeknya aja. Kita nggak melangkah kemana-mana, kita diem di tempat yang sama, tapi kita capek, energi kita habis. Beda lagi kalau kita melangkah pelan-pelan, beda lagi kalau kita merangkak, beda lagi kalau kita ngesot, perlahan tapi pasti, tapi kita pelan-pelan meninggalkan tempat tersebut. Jadi aku bisa bilang nih ke teman-teman, bahwasanya kalau teman-teman tuh sekarang ngerasa, aku nggak bisa nih kayak gini, aku nggak bisa. Contohnya, simpelnya nih Kak, teman-teman yang baru putus. Contohnya kayak gini, aku nggak bisa kalau nggak sama kamu. Kalau nggak sama kamu, aku mau sama siapa? Itu bullshit teman-teman. Jadi teman-teman boleh mau nangis, mau hancur, habisin semua air matanya, dicapein dulu. Kalau teman-teman udah capek, teman-teman akan sadar, wah gila, aku kemarin ngapain aku nangisin hal yang berguna. Tapi aku maunya sama dia. Gimana? Terkadang tuh apa yang kita inginkan tuh bukan yang terbaik buat kita sih Kak. Gitu Kak. Itu kalimat penenang yang oke gak sih? Tepuk tangan dulu buat Kak Pinky. Aduh, ya ampun, iya. Jangan kayak gitu loh ya. Jangan gitu loh, putus udah dari yang baru gitu kan. Aduh, ya ampun, iya. Nah, enggak deh. Nanti nggak selesai. Tapi ini beneran ya, ini kan tema nasional kita tuh menuju Indonesia Emas lah, pokoknya kayak gitu ya. Indonesia Emas sering banget ngobrolin tentang, kalau udah ngomongin Indonesia Emas ya, bonus demografi. Artinya usia produktif kita tuh banyak banget gitu kan. Nah, ngomongin soal itu, ini aku mau tanya buat teman-teman yang di sini dulu deh. Kalian ngerasa nggak kalau semakin kesini bonus demografi itu menguntungkan apa enggak? Ayo. Dari perspektif, kalau perspektif bisnis kayaknya menguntungkan ya, karena semakin ini ya. Tapi kalian senang nggak maksudnya dengan nanti banyak orang, bonus demografi artinya usia produktif semakin banyak. Kalau menurut Joshua dan juga Pinky, persaingan kayak gimana kalau menurut kalian? Boleh Pinky, Joshua dulu boleh. Kalau kita udah tahu sekarang bonus demografi di Indonesia udah ini ya, maksudnya udah tinggi banget. Bener, termasuk juga atlet harus persaingannya harus ketat juga kan ya. Otomatis kan kalau sebagai atlet pasti saya harus lebih muncul daripada yang lain. Saya lebih dari yang pada yang lain. Begitu juga kan ketika mau berkarir. Saya juga nggak berpikir bahwa selamanya saya kan jadi atlet. Betul. Nggak selamanya, saya pasti ada usia. Saya harus tahu kapan saya harus berhenti. Saya harus tahu kapan saya harus pindah untuk ke tempat yang lain. Nah dari situ kan saya nggak bisa kalau cuma mengandalkan jadi atlet. Iya atlet, tapi belum tentu saya bisa ditempatkan di tempat yang lain dong. Untuk bisa ditempatkan di tempat yang lain kan saya harus tahu dalamnya. Paling nggak saya harus membekali diri dengan pendidikan. Nah itu paling nggak usaha dan ikhtiar saya untuk bisa jadi benar. Jadi walaupun nanti persaingan semakin banyak, artinya itu positif thinking aja, ngelihat dari sisi positifnya. Ya, maksudnya udah tahu kalau misalnya udah ada bonus demografi, otomatis persaingan makin tinggi. Kalau kita pasrah diri, maksudnya udah yang penting saya udah lulus SMA. Ya nggak berkembang. Ya, gitu ya. Nah, persaingan makin ketat. Betul. Jadi ini mengasah kita untuk semakin berkembang lagi gitu ya. Boleh Pinky, boleh ditambahin? Oke, kalau dari Pinky sendiri, kalau aku lihatnya dari sudut pandang pelaku ekonomi ya Pak, khususnya baik pelaku ekonomi dalam bidang apapun. Kata kunci buat kita adalah 3, yaitu kreatif, inovatif, dan juga produktif. Karena kalau kita nggak produktif mulai dari sekarang, besok kalau tua kita bakal ngoyonya di hari tua, kita bakal capeknya di hari tua. Tapi kalau kita sekarang masih usia produktif, masih muda, tapi kita udah merangkak dari bawah, udah memulai dari sekarang, udah membuat fondasinya, bisa dibilang kita nggak ada yang tahu 5-10 tahun ke depan
Pinky mungkin udah naik mobil yang paling mewah sedunia, kan kita juga nggak tahu. Atau mungkin Pinky udah punya 10 rumah, kan itu juga kita nggak tahu. Jadi mulai dari sekarang buat teman-teman, bukan saatnya lagi buat kita tuh stagnan di zona nyaman. Bukan saatnya juga cita-cita kita untuk aku lulus dari jurusan ekonomi, aku maunya kerja di bank. Aku lulus dari jurusan ekonomi, aku maunya jadi accounting. Aku lulus dari jurusan akuntansi, aku maunya jadi audit, accounting dan lain sebagainya, di dunia perpajakan dan lain sebagainya. Tapi sudah waktunya nih Kak sekarang, bahwasanya dunia itu pasti berjalan, ya kan? Kita nggak bisa memangkir itu, bahwasanya dunia pasti berjalan, era-era tuh pasti diperbarui terus. Kalau kita nggak mulai gerak dari sekarang, bisa dibilang 5 atau 15 tahun, 10 atau 15 tahun lagi kita bisa menjadi kacung secara terus menerus Kak. Kita bisa jadi budak di negeri kita sendiri. Kita bisa jadi kembali ke zaman penjajahan, dimana ketika zaman penjajahan kita diperbudak oleh para penjajah. Tetapi bisa dibilang 10-15 tahun ke depan, kalau kita nggak mulai melangkah dari sekarang, kita nggak mengikuti semua era yang terbaru sekarang, bisa dibilang kita bakal menjadi budak di negeri sendiri oleh teman-teman sendiri atau mungkin oleh saudara-saudara sendiri. Karena kan bisa dibilang nih Kak, aku pernah dengar bahwasanya ada kalimat dari Pak Soekarno nih, perjuangan mereka tuh bisa dibilang cuma mengusir penjajah, tapi perjuangan kita adalah melawan bangsa kita sendiri. Melawan bangsa kita sendiri adalah dimana melawan diri kita sendiri juga. Kalau kita cuma stagnan di zona nyaman, ya udah deh, aku udah punya penghasilan 5 juta per bulan sebagai karyawan kantor, sebagai budak korporat, aku rasa udah cukup nih. Tapi bisa dibilang nih Kak, kalau kita tuh bakal diperpanjang. Iya juga, kalau kebutuhan itu setiap hari tidak semakin bertambah. Terus besoknya mau makan apa? Terus besoknya merasa, wah aku gaji segini udah kaya nih. Tapi di tahun selanjutnya, wah ternyata gaji segini nggak dapat apa-apa ya gitu. Jadi aku sih punya pesan buat teman-teman semua ya Kak, bahwasanya selagi kita semua tuh masih di usia produktif seperti sekarang, alangkah lebih baiknya kita mulai melangkah dan mulai mencoba hal-hal baru. Jadi biar nanti ketika kita udah di usia tua atau mungkin di usia yang sudah saatnya untuk beristirahat, atau mungkin di usia 35 tahun teman-teman udah menjadi bos, teman-teman udah punya ratusan karyawan, jadi tinggal terima transferan aja, atau mungkin tinggal controlling. Karena sebenarnya Kak, menjadi bos itu adalah menjadi bos dan juga menjadi pengusaha itu adalah hal yang terbaik, dan kita harus menjadi karyawan dengan gaji setinggi apapun. Karena kita bekerja untuk diri sendiri, kita memberi manfaat untuk orang lain dengan memberikan lapangan pekerjaan, dan juga tentunya kita juga membantu dampak ekonomi seperti itu Pak. Oke, harus keluar dari, tapi juga harus berani keluar dari zona nyaman ya, karena ya namanya zona nyaman ya nyaman gitu, itu masalahnya. Iya benar banget Kak, jadi poin utamanya adalah berani mengambil resiko. Jadi ambil resiko tapi juga harus kalau ini anak FEB pasti tahu lah ya, dicari kekurangannya, kelemahannya, plus minusnya dicari tahu dulu. Jangan tiba-tiba aku harus keluar dari zona nyaman tanpa perhitungan, nggak juga ya. Jadi kan kalau teman-teman FEB itu khususnya karena Pinky dulu juga dari akuntansi, kebetulan fakultas ekonomi juga, kita kan udah belajar yang namanya manajemen resiko Kak. Jadi kita tahu nih gimana cara membaca pasar, gimana cara membaca peluang. Kita tahu nih apa yang sedang hype saat ini, apa yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Meskipun kadang kita cuma ngikutin viral-viral aja, tapi kita bisa juga berkembang lewat situ Kak. Oke, jadi manfaatin potensi yang ada gitu ya. Betul sekali. Oke, baiklah. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi, nanti yang pengen tanya-tanya juga boleh, masih ada door press juga. Tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu penampilan dari Alfian dan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah hadir ini dan juga teman pro yang mendengarkan, saya dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga saya dari Teater KU di FKIP. Kebetulan saya ini ketua Teater KU, dan Mas Alfian ini juga wakil dari Teater KU.
kami di sini akan membacakan puisi yang mengenai tentang Hari Kebangkitan. Mulai saja, biar nggak lama-lama, langsung saja. Hari Kebangkitan ini bukan sekedar seremoni diperingati, tapi tak lagi berarti dimeriahkan, tapi tak ada makna yang tercapai. Hari Kebangkitan ini tak lain adalah pengingat apa yang telah dipersembahkan untuk bangsa ini. Bangkitan apa yang kita gaungkan ini adalah soal, tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah kita akan menjual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akankah kita mau duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus terus berjalan. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan semangat. Kita adalah berpuluh juta bertarung dengan kehidupan harap. Kebangkitan sejati bukan hanya tradisi. Persembahan terbesar untuk hari ini bukan seremoni, bukan puisi, tapi aksi nyata bagi negeri. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.